Audio Jungle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi. Selamat kembali berbakti dalam kasih Kristus. Pagi yang penuh dengan berkat ini kita mau masuk ke altarnya. Kita mau siapkan tubuh jiwa roh kita menyembah Dia, Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya Yesus. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Syukur haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan.
Kami bersyukur Bapa, Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu menguatkan kami Tuhan. Kami undang semua para jemaat untuk bagi berdiri. Dan selalu berharap kami berserah. Bukan setia sampai akhir ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Dan selalu berharap kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Bukan setia sampai akhir ku ikuti panggilan-Mu. Bukan setia sampai akhir ku ikuti panggilan-Mu. Bukan setia sampai akhir. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang mulia. Berikan kemuliaan buat Dia Raja kita, Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Engkau patut ditinggikan Tuhan, Engkau patut dimuliakan Tuhan. Biarlah setiap hidup kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar Bapa kami akan memulai ibadah kami. Dari awal pertengahan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang beracara, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menjamah setiap kami, yang memberikan kami sukacita, yang memberikan kami damai sejahtera, bahkan yang sakit pulang dengan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap memuji nama-Mu Tuhan, dan kami siap mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, siap memuji nama Tuhan? Kita mau angkat satu pujianku diberi kuasa. Hanya dalam kuasa Yesus saja kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh sukacita, bahkan keselamatan Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki.
Itulah yang kita bisa berikan dengan Tuhan, amin. Menaikkan syukur kita, menaikkan sembah hadirat Tuhan, amin. Haleluya. Nama bersuka, meninggikan nama Tuhan lebih. Begitu besar, lebih kuat dari dosa yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu dan muliakanmu. Memuliakan nama Tuhan, haleluya, dibebaskan.
pasti membangkitkan dan membebaskan kita dari masa lalu, dari dosa yang ada dalam setiap diri kita. Dan lewat Roh Kudus yang hadir dalam setiap hidup kita, menuntun kita lebih lagi, lebih mengasihi Tuhan, lebih setia, lebih takut akan Tuhan. Karena Roh Kudus hadir di setiap hati kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu Tuhan. Ku rindu
ya Tuhan. Kami sungguh memerlukan itu semuanya ya Tuhan. Untuk memulihkan hidup kami, untuk menguatkan hidup kami, untuk menyembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat pengertian Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Semua perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Berperkaralah, ambil alih semuanya ya Tuhan. Kendali Roh-Mu ya Tuhan Yesus, menguasai hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati. Semua perkara, semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Masih semangat? Yes, haleluya. Tuhan Yesus baik. Hadiah istimewa dari Tuhan. Apa sih hadiah istimewa dari Tuhan? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hari ini menerima berdoa, bergumul, diberkati oleh Tuhan, kita menerima berkatnya Tuhan. Kita anggap itu suatu hadiah. Tapi ada juga kita bergumul dan kita tidak mengalami suatu apa-apa, bahkan justru banyak hal yang seolah-olah membuat kita lemah. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang kita terima itu semuanya untuk mengendalikan hidup saya dan saudara semuanya. Supaya kita lebih semangat, lebih memiliki gairah mengiring Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saya dan saudara. Kadang-kadang sesuatu yang tidak mengenakan kita menganggapnya itu suatu beban dalam kehidupan kita, dan kita bersungut-sungut mengiring kepada Tuhan. Lagi semangat-semangatnya, hujan gak reda-reda untuk datang kepada Tuhan. Hujan lagi, mulai bersungut-sungut. Itu bersungut-sungut loh saudara. Kelihatannya hal yang sepele. Jadinya gak bisa datang ke gereja. Alasannya sih rohani, gak bisa datang ke gereja, tapi itu bersungut-sungut. Hal yang terkecil dalam setiap kehidupan kita, kalau kita mengeluh mengiring Tuhan, itu bersungut-sungut. Kalau saudara terus bersungut-sungut, ya nanti yang kita alami juga hal-hal yang membawa saudara menuju bagaimana saudara mengalami persungutan itu. Tiba-tiba mau berangkat, banyak bocor. Tiba-tiba mau berangkat, lupa belum pakai alis, saudara bayangin. Coba kalau ibu-ibu nggak pakai alis, sudah terlanjur dikerok terus nggak pakai alis, sudah gimana coba? Enak nggak saudara? Makanya kalau punya alis jangan dikerok dulu saudara. Amin, ibu-ibu yang punya alis. Saudara, kadang-kadang hal-hal yang demikian itu hal yang sepele yang membuat akhirnya menghambat untuk kita mengiring kepada Tuhan, menghambat untuk kita datang kepada Tuhan. Kelihatannya oke lah, hal yang terkecil kita sekarang mengiring kepada Tuhan, datang ke gereja hari Minggu. Sudah kita tetapkan ya, memang sejak dimulai masa pandemik itu ada onsite, ada online, dan dimulai jam ibadahnya jam 8. Tapi saya lihat tadi saya dengar udah jam 8, oke. Biasanya jam setengah 9, jam 8:15. Ini di link YouTube, di link Zoom-nya jam 7.30. Ya, dengan persiapannya tadi mungkin sudah diperlihatkan di Zoom-nya, saudara. Dan dimulai, memang kita harus memiliki kedisiplinan itu. Hal yang terkecil, kadang-kadang hal yang sepele, yang kadang-kadang membuat kita ini nggak enak untuk datang kepada Tuhan, dan akhirnya nggak bawa damai sejahtera, nggak membuat kita ada damai sejahtera. Akhirnya datang ke gereja, ya bersungut-sungut, nggak enak. Apalagi yang melayani Tuhan datangnya terlambat, wah mesti repot gitu. Serba nggak enak. Udah. Makanya kita mulai sekarang. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kasih hadiah. Hadiah istimewa dari Tuhan. Hadiahnya apa sih? Kisah Para Rasul pasal yang keempat, pasal yang kelima ayat 40.
sampai dengan ayat yang ke-42. Kita baca bergantian ayat 42, nanti kita baca bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Yes. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Murid-murid Yesus pada waktu itu, rasul-rasul itu dan yang lain. Rasul itu yang disebut oleh Yesus 12 rasul. Dan yang lain murid-murid Yesus, saudara. Pengikut-pengikut Yesus juga disebut murid-murid. Mereka yang setia. Saudara, ketika menerima kebenaran itu, dia nggak menerima pembekalan secara khusus setiap minggu seperti saudara seperti ini, saudara. Jadi kalau dikumpulkan materi yang sudah terkumpul, pengajaran yang saudara terima, lebih banyak dari Bapak Ibu Saudara daripada para rasul-rasul pada waktu itu. Waktu yang singkat, saudara. Ketika pemberitaan itu, ya setiap hari mereka mengikut Yesus bersama-sama. Menyerahkan hartanya untuk dipakai bersama-sama. Ya, saudara kan belum bisa. Memang itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan saudara saat ini. Tapi mengiringi Yesus itu, kalau boleh saya katakan kemarin anak muda, mengikut Yesus itu adalah suatu keputusan. Haleluya. Amin. Mengikut Yesus adalah keputusan, katakan keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Apa? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, keputusan itu supaya kita tidak ingkar. Kalau saudara berjanji ingkar kepada manusia itu enggak masalah. Tapi saudara kalau berjanji ingkar kepada Tuhan, saudara bisa merasakan resikonya, dampaknya, saudara. Tapi Yesus enggak pernah ingkar janji. Haleluya. Amin. Yesus nggak pernah ingkar janji. Dia menjanjikan keselamatan dan dia buktikan keselamatan itu dia kerjakan dan kita menerima keselamatan itu. Siapa yang menerima keselamatan? Haleluya. Dan semua orang yang ada di bumi ini berhak menerima keselamatan itu. Dan siapa masalahnya yang supaya mereka menerima keselamatan itu, siapa yang mau memberitakan itu? Adalah saya dan saudara itu. Amin. Haleluya. Dan ketika kita menerima itu, saudara, tanggung jawab seperti rasul-rasul, seperti murid-murid, seperti pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Dan kenapa pada masa sekarang kita tidak bergerak? Dan ini harusnya sebagai pengikut Kristus kita bergerak, apapun kondisinya, situasinya. Saudara, pada waktu itu juga nggak ada Alkitab, saudara. Mereka hanya memberitakan bagaimana apa yang dia rasakan. Jadi ada kesaksian itu. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini harus merasakan kemenangan itu. Haleluya. Merasakan pemulihan, merasakan sukacita. Haleluya. Amin. Itu yang bisa diberitakan, itu yang bisa disampaikan, itulah kebenaran itu. Haleluya. Dan murid-murid Kristus, ya itu yang disampaikan, saudara. Cuma berbicara ada tertulis demikian, demikian, demikian. Dan kehidupan mereka pada waktu itu yang kita baca ini. Mereka memanggil rasul-rasul itu para imam-imam besar. Dan pemerintah pada waktu itu. Mereka bersepakat bahwa pemberitaan tentang Kristus itu tidak boleh diberitakan. Kalau diberitakan mereka harus mendapatkan aniaya dan lain sebagainya. Mereka harus mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Di sini dikatakan, lalu menyesah mereka, menyesah, saudara. Disiksa. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ya sudah, setelah disiksa, dilepaskan. Dan suatu penghormatan, inilah hadiahnya katanya. Di ayat yang 41. Hadiah istimewanya itu ternyata. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Wow, ini yang disebut hadiah istimewa itu.
Apakah saudara mengalami sesahan? Apakah saudara mengalami aniaya? Justru inilah kalau saudara belum mengalaminya, ini kesempatan supaya saudara dalam percepatan ini untuk membagikan kabar sukacita itu. Alami dulu kuasa Tuhan, haleluya. Katakan, alami dulu kuasa Tuhan. Alami dulu kuasa Tuhan. Lalu saudara bisa memberitakan, baru saudara bisa membagikan. Kalau saudara gak pernah mengalami kuasa Tuhan, gak mungkin bisa saudara memberitakan kuasa Tuhan itu. Karena saudara belum pernah mengalami kuasa Tuhan. Makanya saudara datang beribadah, berjumpa dengan Tuhan, alami kuasa Tuhan. Alami kuasa, haleluya. Supaya saudara bisa menyaksikan. Kalau saudara mengalami kuasa Tuhan, saudara, tidak ada yang membendung saudara untuk memperkatakan kabar sukacita itu. Karena itulah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Katakan tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu upacara pernikahan saudara Adi dan Iren, saudara, di tempat ini, ada seorang anak muda datang pada saya. Pak, jemaat tapi sudah menyaksikan anak ini keluar masuk ketika mendengar pujian. Dan dia mendekat kepada saya. Dia ngomong, Pak, kenapa ya Pak? Saya boleh bicara sama Pak? Boleh. Ya, ada apa? Kenapa ya Pak? Ketika saya, pokoknya ada pujian, kepala saya dipukulin. Rasanya sakit. Dan sekarang masih, karena acara sudah selesai tinggal foto-foto, saudara. Sekarang ini masih rasanya ada di kepala saya. Oh, saya bilang, oh itu berarti kamu dipanggil Tuhan, kamu diminta kembali kepada Tuhan. Kamu pernah datang ke gereja? Ya, saya ke gereja. Tapi ya ada gangguan itu. Saya pernah didoakan oleh pendeta besar almarhum. Saya pernah didoakan oleh ibu ini bla bla bla. Saya juga kenal, saudara. Tapi saya, ya kamu bangkil kan, kamu berontak, kamu nggak pernah datang pada Tuhan, ya. Dan banyak roh-roh lain yang menyusup masuk di dalam tubuhnya. Benar, itu yang membuat ketika mendengar pujian itu rasanya sakit seperti digebukin gitu. Di kepalanya itu, bayangin. Baik, nanti saya tak foto dulu ya. Nanti habis foto saya doakan. Saya sudah antri foto, giliran saya diserobot sama kerabat lah, pokoknya seperti itu. Oh ya udah, berarti kamu saya doakan dulu ya, doa. Belum doa saudara masih berbahasa roh saya. Dia langsung terpental di situ dan semua orang tamu melihat. Dia mengerang kesakitan. Pak Sarjono ikut berdoakan, Pak Haryono, semuanya yang di situ datang, saudara. Bayangkan. Itu membuktikan kuasa Tuhan itu bekerja. Amin. Dan jangan salah, itu harus didampingi. Nah, kemarin ini ada Mas Adi begini. Kalau ada apa-apa hubungin saya. Kalau ada apa-apa dengan anak ini hubungin saya. Karena nggak bisa anak ini didiamkan. Kasihan. Seperti dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau roh itu diusir dari tubuhnya, dia akan datang kembali kalau dia tidak bergerak apa-apa. Kalau dia hanya ya berdiam sudah puas dengan keberadaannya. Akan kembali dengan 7 roh yang lainnya, bahkan berlipat-lipat, saudara, bayangkan. Berbahayanya di situ. Itu memang harus didampingi. Saudara, membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di sini. Dan itu yang harus disaksikan. Anak itu harus mengalami perubahan. Terus, ya, kalau Mas Adi bisa merasakan itu ya, terus bisa didoakan. Karena bagi siapa orang percaya memiliki kuasa. Haleluya. Kuasa itu kuasa yang sama. Kuasa yang saya miliki dari kuasa Tuhan dengan kuasa yang Bapak Ibu Saudara terima itu sama. Tinggal mempraktekannya aja. Halo? Amin. Kuasa yang sama, roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Tinggal kita terus mempraktekkan bagaimana kuasa ini terus bekerja lebih lagi. Semakin dipakai, semakin dipergunakan, kuasa itu akan bekerja lebih dahsyat. Gak amin ya rapopo. Kalau amin berarti bisa pernah membuktikannya. Terus dipakai, terus dipergunakan, dan kuasa itu terus bekerja. Terus kuasa Roh Kudus itu bekerjanya selalu ingin memenuhi. Sampai meluap, sampai melimpah ruah bahasanya. Sampai ada gerakan, sampai ada kegerakan. Bahkan dikatakan dinamis. Itu ledakan yang begitu dahsyat dari kuasanya. Saudara bisa buktikan itu. Itu bukan milik saya sebagai pendeta. Bapak Ibu Saudara,
kuasa yang sama itu dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya sama Tuhan? Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Saudara memiliki kuasa itu, buktikan. Kalau ada orang kesurupan, datangi, jangan panggilkan siapa-siapa, datangi sendiri. Buktikan itu. Tapi saudara jangan sekonyong datang, berdoa dulu, berangkat. Haleluya. Amin. Bentengi dirimu, berangkat. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Roh yang ada di dalam dunia ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dirimu. Haleluya. Amin. Roh yang ada di dunia ini lebih besar daripada roh yang ada pada diri kita semuanya. Itu yang dipercayakan Tuhan di dalam diri kita. Haleluya. Amin. Di sini tadi dikatakan kalau hanya sesahan itu kecil, saudara. Kalau aniaya itu kecil, dikebuki uang karena memberitakan Injil gak apa-apa. Amin. Kalau dikebuki uang karena maling ini, ya itu karena pekerjaannya orangnya itu maling. Tapi kalau digebukin karena memberitakan Injil, ada sukacita yang besar. Katanya hadiah istimewa, hadiah istimewa. Katakan, hadiah istimewa, saudara. Makanya kalau saya pelayanan misi, kalau saya diundang kemana-mana, saya nggak pernah takut, saya nggak pernah gentar. Tempatnya dimanapun saya berani. Saudara. Karena pernah ada seorang hamba Tuhan tuh ngomong sama saya, sampai ini ya Petrus, sampai enggak takut nanti kalau matinya sampai dipenggal. Oh, enggak takut saya. Kalau mati saya karena Kristus. Saya pernah diperkatakan seperti itu. Dan pemberitaan tentang nubuatan, ya itu mungkin bukan nubuatan, itu mungkin hanya pernyataan yang diterima. Kalau toh itu memang benar juga nggak apa-apa, itu sukacita yang besar. Haleluya, amin. Dari gereja penyebaran Injil tahun 80 sekian, saudara. Ada pemberitaan founding fathernya, pendirinya, itu akan mati karena martir, dibunuh. Saudara. Tapi di tahun 98 ke 99, hambanya ini kena stroke. Dan dari situ timbullah pernyataan, berarti nggak mungkin lah berarti pemberitaan pada masa itu. Tahun 80-an ada pernyataan bahwa Om Tan akan mati karena martir, dibunuh. Tapi begitu luar biasa tahun 2008, saudara. Dengan alibi rampok, tapi nggak ada yang diambil, saudara. Barang-barang nggak ada yang hilang, hanya jam tangan sama HP jadul 51110, saudara. 5110 ya, 51110. HP yang Bakia itu, saudara. Itu pun punyanya ajudannya. Dan ajudannya sekarang jadi dosen. Saudara, dari situ itu aja yang diambil. Ternyata pembunuhan itu dengan alibi hanya mengambil itu, saudara, yang nggak ada harganya. Dan Om Tan ini dipukul lah kepalanya sama balok sampai darahnya berceceran. Singkat cerita, dibawa ke rumah sakit dan sampai meninggal di situ. Dan dibuktikanlah bahwa nubuatan itu digenapi oleh Tuhan, bahwa Om Tan itu mati karena martir. Saudara, itu kuasa Tuhan, itu yang perlu diberitakan. Sudah mati atau dibunuh, kalau dipateni dibanting, saudara, itu bisanya. Gak apa-apa, saudara. Udah. Jadi kalau kita menerima kuasa itu, ya jangan dibiarkan kuasa itu, jangan dibiarkan kuasa itu. Haleluya. Amin. Anggap suatu memang ketika semuanya dikerjakan dengan begitu luar biasanya, dan sampai kalau kita mengalami penderitaan, itu adalah hadiah istimewa dikatakan. Matius 5 ayat yang ke-10. Matius 5 yang ke-10. Inilah hadiah istimewanya. Kalau kita menerima hadiah istimewa itu. Matius 5 ayat yang ke-10 yang sudah ketemu katakan amin.
Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Haleluya. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab apa? Kebenaran. Dalam pemberitaan kebenaran itu, saudara, ini dikatakan karena dialah yang memperoleh kerajaan surga. Dan di sini dikatakan berbahagialah kamu juga karena aku, karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Wow, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wow, ini pemberitaannya, ini kebenarannya, saudara. Inilah yang disebut hadiah istimewanya itu. Kalau saudara menerima penderitaan yang ada di dunia, ya memang kita tidak hidup di dunia selamanya. Yang pengen hidup di dunia selamanya katakan amin. Pengen hidup di dunia selamanya Ibu Sarjono. Oh enggak toh. Enggak enak hidup di dunia ini. Sudah digambarkan orang belum, maksudnya apa ya? Dalam keadaan dunia ini orang sudah melihat, membayangkan begitu susahnya hidup ke depan itu. Apalagi kita sebagai orang yang percaya, sudah dinyatakan bahwa pernyataannya semakin sulit kehidupan ke depan itu. Haleluya. Tapi perlindungan Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang percaya. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang menderita karena Kristus. Karena ketika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, ada kekuatan tersendiri. Sehingga kita nggak pernah merasakan itu rasanya sangat sakit, sangat menderita, saudara. Karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Haleluya. Itulah penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Yang saudara alami sekarang penderitaan karena siapa? Karena Yesus atau karena manusia? Karena diri kita sendiri? Makanya kalau kita mencari kesenangan di dunia bukan pada tempatnya kita. Haleluya. Amin. Amin. Bangun kehidupan kita di masa yang akan datang. Dengan apa yang kita terima sebagai orang yang percaya, yaitu kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam diri kita. Kita menerima kuasanya. Dari apa yang kita alami, kita mengalami kelepasan. Dari apa yang kita alami, kita mengalami pemulihan. Dari apa yang kita alami, kita yang sakit, kita disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Itulah kuasa. Itulah kuasa itu. Amin. Yang kadang-kadang tidak terpikirkan dalam setiap kehidupan kita. Beberapa waktu saya sakit, saudara. Tapi saya nggak mau minum obat. Ya sudah, yang apa yang ada aja. Minum jahe sama jeruk, itu aja. 3 hari berturut-turut, sebelum 3 hari sudah rasanya nggak enak. Pelayanan di Madiun, ditambah minggu kemarin bersama Pak Eko. Saudara, mungkin juga Pak Eko juga ngerasain gergesnya juga enggak? Oh sama. Ya wes podo kena virusnya budal lah wes, ya kan? Apalagi sak mobil, ya kan? Rapopo wes. Keterangin kabur virusnya, saudara. Haleluya. Padahal kena angin belas, kena di AC kok malah dulu. Makanya ketika perjalanan berangkat semangat, pulangnya loyo, saudara. Saya lihat ini, kalau capek tidur, belum ngomong sekolah, saudara. Wah, sudah capek, ya sudah, saya teruskan. Itu sudah dia melek, sudah turun dari tol, dia melek. Mas, capek tak ganti nih, malah kurang sidik. Saya batin kurang sidik, mau ganti ini gitu. Tapi benar saya ganti ini. Maksud saya supaya saya dalam perjalanan ya bisa turun, saudara. Malah dijak omong sama Iko, ya sudah melek sudah. Sampai kantor Iko, sampai pulang. Ya. Tapi saya rasakan sukacita. Haleluya. Dan puji Tuhan dari hasil pelayanan itu Madiun sepakat pemimpinnya tetap, saudara. Luar biasa enggak? Dari hasil pemberitaan itu. Saya ketika menyampaikan begitu luapan air mata dan saya melihat sendiri, saudara.
Tante Kristi yang meneteskan air mata bukan air mata kesedihannya, bukan. Sudah saya sering sampaikan itu, bahwa kesedihan orang yang percaya sama Tuhan itu sementara. Tapi bagaimana tentang pelayanan ke depan itu, tentang tanggung jawab. Ya kita tetap terus doakan untuk pemimpin di Madiun itu. Dan hari ini mereka ibadah bersama-sama jamnya. Karena itu yang ditetapkan. Dan saya katakan kalau jamnya tetap itu yang perlu dipertimbangkan. Saya nggak bisa terus melayani di sana. Dan ternyata kemarin diputuskan ini. Luar biasa. Itu kuasa yang bekerja, amin. Yang tadinya sebelum pemakaman aja sudah mengatakan, wah banyak yang nggak cocok lah, banyak yang demikian lah. Dan Tante Kristinya sendiri, istrinya Om John mau berangkat ke Bali lah, dampingin anak-anaknya. Tapi saya yakin karena kuasa Tuhan itu yang bekerja, yang mengetuk kembali tanggung jawab itu. Bahwa ada jiwa-jiwa yang banyak perlu dilayani. Dan siapa yang mengambil tanggung jawab? Kalau bukan kita yang sudah menerima kebenaran ini. Saya katakan demikian. Jadi saudara untuk menerima tanggung jawab ini, saudara memberitakan kebenaran ini jangan jauh-jauh saudara melangkah. Orang di sekitarmu aja. Merasakan dampak sukacitamu atau enggak? Atau saudara hanya merasakan sukacita sendiri dan saudara nggak bisa membagikan pada istri, anak, saudara, suami dan seterusnya, nggak bisa. Itu yang pertama-tama. Orang yang harus merasakan dampak sukacita itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah di sekitarmu merasakan sukacita? Aminnya kan abot kan, belum dibuktikan. Masih berantem sama orang tua, masih berantem sama anak, masih berantem sama istri, suami, dan seterusnya. Hati-hati di situ saudara. Pemulihan dari segala sesuatu dimulai dari diri kita sendiri yang pertama, amin. Baru orang-orang yang ada di sekitarmu, haleluya, amin. Itu yang berdampak. Saudara bisa sukses memberitakan kabar sukacita di luar, tapi bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan istri dan anak-anakmu? Bagaimana dengan suamimu? Ini yang penting saudara. Rasul-rasul itu ketika menerima kuasa, dia berangkat, istrinya ditinggalkan karena istrinya sudah tercukupi kebutuhannya. Ada tertulis di situ. Istrinya memberontak suaminya, rasul-rasul. Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti pemberitaan rasul-rasul pada waktu itu sukses. Saudara. Sudah memberkati orang-orang yang ada di rumahnya. Dia memberkati orang-orang yang ada di sana yang perlu kebenaran itu. Kebenaran sudah diberitakan pada keluarganya. Dan orang lain harus menerima kabar sukacita itu. Saya yakin anak istri mereka juga memberitakan kabar sukacita itu. Makanya perlipat gandaannya cepat pada waktu itu. Kalau Yesus hanya beberapa orang, Petrus, Yohanes, dan lain-lainnya. Banyak orang yang dibawa kepadanya. Ribuan bahkan berlipat kali ganda dengan apa yang dia kerjakan. Bertahun-tahun berlalu sampai 2000 tahun yang lalu. Dan gini giliran kita dan saya dan saudara. Yang dimaksud orang-orang di sekitarmu, yang dimaksud orang-orang yang perlu pemberitaan itu siapa saja. Jangan sampai kita mendengar hanya untuk kita sendiri. Saudara, itu sama dengan kita makan untuk makan kita sendiri. Kita senang untuk senang sendiri, saudara. Harus diberitakan. Apa yang kita terima harus dibagikan. Apa yang kita terima harus dibagikan. Haleluya. Itu yang seimbang. Kalau kita terima terus jadi obesitas, saudara. Waktu pengangkatan saudara berat, gak bisa terangkat karena tubuh saudara berat. Obesitas, saudara. Kebenaran itu bukan untuk pikiran kita sendiri, bukan untuk memperkaya pengetahuan kita, tapi untuk dibagikan. Semakin kita dibagikan, semakin merasakan kuasa itu bekerja. Haleluya. Kalau tidak dibagikan ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita menerima dan dibagikan, itu kuasa Tuhan terus bekerja, bahkan bermultiplikasi, bahkan berlipat kali ganda. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi hadiah istimewa ini ternyata ketika kita menerima penderitaan itu. Hadiah istimewa ini ketika dalam penderitaan itu menerimanya dengan penuh sukacita. Tidak ada persungutan.
Dan mari kita belajar saat ini. Apa yang kita terima sekarang, semuanya untuk bekal kita. Kalau suatu saat kita akan menghadapi, kita sudah siap. Amin. Siap mengikut Yesus. Siap menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Saudara, dalam pemberitaan itu tidak mengajak orang untuk berpindah agama, karena Tuhan Yesus datang ke bumi tidak membawa agama, haleluya, tapi membawa kabar baik, tetapi membawa keselamatan, haleluya, amin. Saya punya komunitas yang saya menganggap itu sangat luar biasa, komunitas saya. Banyak orang-orang di luar Tuhan di situ mengenal Tuhan, mengerti maksud Tuhan, dan yang membuat mereka berubah dalam kehidupannya. Dan inilah yang terjadi. Pemulihan segala sesuatu. Enggak usah bangga jumlah agama yang banyak. Saudara, justru kita sering mengalami tekanan karena jumlah statistik agama ini. Semakin bertumbuhnya, semakin banyaknya. Mengalami tekananlah kita. Yang terpenting bagaimana kita sekarang bisa memberitakan kabar baik itu. Haleluya. Dan mereka yang belum menerima kabar baik itu, supaya mereka menerima kabar baik dan mereka diselamatkan. Itu saja misinya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Buat saudara mengerti tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat mengerti apa yang sekarang kita terima. Rencana yang besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa pemberitaan itu harus sempurna. Bahwa pekerjaan itu bukan milik Yesus saja. Justru itu diberikan kepada saya dan saudara yang mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu. kuasamu Kuasamu kuatkanku, kuatkanku. dasarku berharap. Oh, Bapa Engkau mengenalku. Lebih dari siapa
Tuhan yang setia, waktumu Orala masih lama, orala lama. Ya. Yes Lord, skina takara lama sih. Orala masih kana takaya rala masih kana takara. Orala lama. Orala masih kana takara lama. Nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasa Tuhan, kinata karalama. Korala masih kanata karalama. Korala masih kanata karalama. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Kebenaran firman Tuhan, namamu sudah menyampaikannya ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, tuntun setiap jemaat Tuhan untuk menerima kebenaran dan melakukan kebenaran itu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami ya Tuhan Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus, Presiden dan Wakil Presiden beserta Kabinet Indonesia Kerja kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, menyertai mereka, sinergi mereka dalam menjalankan tugas untuk membangun negeri ini lebih baik. Tuhan memberkati, bersama wakil rakyat kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati pemerintahan dari gubernur, dari bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka sama-sama ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, jauhkan mereka dari kepentingan-kepentingan pribadi. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Proteksi oleh kuasa darah Yesus menyertai mereka, menjauhkan dari perkara sia-sia dalam kepemimpinan bangsa kami di dalam nama Yesus. Roh pemecah belah, paham radikal, semua yang tidak berkenan untuk memecah belah, menceraikan bangsa kami ya Tuhan Yesus dalam kesatuan negara Republik Indonesia, kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati masa pandemik ini ya Tuhan Yesus. Tuhan menyertai para pemimpin kami ya Tuhan, satuan tugas penanganan COVID-19 juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka, kesehatan, kekuatan, hikmat menyertai mereka, menjauhkan dari sakit penyakit. Dan Tuhan memberkati para medis ya Tuhan Yesus, perawat, dokter, demikian juga satuan tugas pengamanan TNI Polri kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati beserta Satpol PP dan jajaran yang lainnya. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan nyata. Tuhan memberkati semuanya. Kami mengerti, kami tahu semuanya tidak terelakkan dari masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Dampaknya yang boleh kami rasakan juga, dan sakitnya yang boleh kami rasakan semuanya. Semuanya boleh Tuhan berlalu dalam setiap kehidupan kami dan dari bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami tolak keluar semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, banjir, longsor, gunung meletus ya Tuhan Yesus, dan hal-hal yang lainnya yang Tuhan yang membahayakan
seluruh rakyat Indonesia ini kami semuanya berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan mereka kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan. Tuhan menghibur mereka bagi sanak famili mereka yang terhilang dan mengalami kematian ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Apa yang Tuhan percayakan di tempat ini, Tuhan kami berdoa untuk Ibu Tumisah saat ini. Apapun yang terjadi saat ini, Engkau kuasai hati dan pikirannya, tubuh, jiwa, rohnya kami rebut ya Tuhan, dan kami mau serahkan ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, nyata kuasa Tuhan. Tuhan lepaskan dari penderitaannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bu Eti juga kami serahkan dalam pemulihan. Tuhan memberkati kesembuhan, kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Ibu Arion, Bu Sri Manap ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, kesehatan, kekuatan menyertai Tuhan, organ tubuhnya Tuhan sempurnakan, ginjalnya Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Pak Darmianto juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, organ-organ tubuhnya Tuhan sempurnakan, dan Tuhan pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan, sakit, penyakit, Tuhan tanda mujizat Tuhan nyata, dan Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit di dalam nama Yesus. Karya-Mu nyata, mujizat dinyatakan. Mereka yang mengalami beban kehidupan, perekonomian, persoalan kehidupan, semuanya Tuhan lepaskan. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat di dalam nama Yesus. Hikmat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Semua penderitaan, semua apapun yang boleh kami alami, semuanya tidak terelakkan, bahkan semakin nyata, semakin berat apa yang boleh kami alami. Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kami boleh berjalan bersama-sama Tuhan, kami boleh menikmati semuanya itu dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Apa yang mereka tabur, mereka menabur tanah yang subur dan akan bertumbuh dan berbuah-buah. Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuran Kau sendiri yang berjanji. Engkau menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, damai sejahtera-Mu sungguh nyata. Sukacita dari surga yang turun boleh kami rasakannya Tuhan. Tuhan memberkati. Iring-iringan dalam perjalanan sebentar pulang, Tuhan sertai kami dalam perjalanan kami dari tempat ini sampai ke tempat tujuan kami masing-masing dengan membawa damai sejahtera dan sukacita dari surga menyertai mereka. Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan di dalam nama Anak, yaitu Tuhan Yesus, jalan pengampunan dosa kita, dan dalam persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus yang setia, yang selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara, dan Dia dengan setia akan datang untuk kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput saya dan saudara semuanya. Kita semua yang percaya dan meyakini sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Dan silakan kita mendengar pengumuman dari multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI, diadakan setiap hari Sabtu, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI, diadakan setiap hari Sabtu, pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Pasutri GPI, saling mencintai, di dalam Kristus, menjadi keluarga yang harmonis. Mari datang dan ikuti ibadah pasangan suami istri, yang diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-1 dan ke-3, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site di gereja. Ibadah doa malam, diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-2 dan 4, pukul 18 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom dan YouTube. Link Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp. Ibadah doa Jumat, diadakan pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja.
Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming. Berikut kami sampaikan jadwal penata layanan. Ibadah doa malam, Praise and Worship dilayani oleh keluarga Bapak Teguh. Penata layanan ibadah raya minggu depan. Worship leader dilayani oleh Bapak Sarjono. Singer, Ibu Rini dan Ibu Yeni. Penjaga kotak kolektan, Ibu Maria Eko. Penyambut jemaat, keluarga Bapak Yefta. Demikian Arta Gereja sepekan, kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah, dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya, salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bisa langsung masukkan di kotak yang depan.